Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ceris. Selamat datang di Ceris Room. Teman-teman, ayo kita lanjut baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring dan ilustrasi oleh Levina Lesmana. Ini merupakan buku mega bestseller. Langsung lanjut baca buku bab 8. Ini bakalan dibagi jadi 2 part. Bab 8, menghadapi kesusahan dan musibah. Vincentius Evan baru berusia 11 tahun. Dia dikenal guru-gurunya sebagai anak yang senang menolong, terutama kepada teman-temannya yang tertinggal dalam pelajaran. Dia tidak pernah menolak saat diminta tolong membantu mengerjakan tugas. Hari Minggu 13 Mei 2008, dia bersama adiknya Nathanael yang baru berusia 8 tahun berjalan bergandengan menuju gereja Santa Maria tak bercelah, Surabaya. Di sisi lain gereja, 2 orang kakak beradik juga memasuki kompleks gereja. Firman Halim 15 tahun dan Yusuf Fadil 17 tahun. Firman dan Yusuf meledakkan diri. Evan dan Nathan pun terhempas. Keduanya sempat dibawa ke rumah sakit tetapi nyawa mereka tak tertolong. Evan meninggal karena luka bakar, pendarahan dalam, dan benturan. Adiknya Nathan sempat menjalani operasi amputasi kaki, tetapi darah yang terlalu banyak hilang akhirnya membuatnya menyusul kakaknya. Hari Minggu itu Indonesia terhenyak, tak percaya akan aksi kekejaman yang harus memakan korban orang-orang tak bersalah, termasuk anak-anak kecil. Salah satu aplikasi stoicisme adalah bagaimana harus bersikap dan bertindak di dalam kesusahan, musibah, dan bencana. Kamu sudah belajar bagaimana segala sesuatu yang eksternal di luar diri kita dianggap sebagai indifferent, tidak baik dan tidak buruk, karena tidak bisa menentukan kualitas karakter kita. Tidak ada peristiwa hidup yang bisa disebut baik atau buruk. Yang ada hanyalah interpretasi kita. William Shakespeare, pujangga Inggris, pernah menggemakan hal yang sama. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Tidak ada hal yang baik atau buruk, pikiran kitalah yang menjadikannya baik atau buruk. Jika demikian, bagaimana stoicisme bisa membantu kita menghadapi kesulitan hidup yang benar-benar sulit, bukan sekedar peristiwa sepele atau orang-orang yang menyebalkan. Karena interpretasi dan anggapan kita akan sebuah kejadian ada sepenuhnya di tangan kita. Kita juga sepenuhnya mampu menginterpretasi ulang episode hidup yang sulit. Filosofi Teras mengajarkan untuk melihat kesulitan dan tantangan sebagai ujian. I know, ini terdengar basi dan mengingatkan kita akan kata-kata guru BP. Akan tetapi, ini berhubungan dengan topik interpretasi. Saat tertimpa kesulitan dan bencana, interpretasi kita malah bisa makin memperburuk kondisi kita. Misalnya, dengan terus-terusan bertanya-tanya, salah apa saya sampai tertimpa ini? Atau saya sudah berbuat baik? Mengapa Tuhan tidak adil? Saya tidak layak menerima ini. Harusnya orang lain atau si Anu. Dan berbagai interpretasi lain yang tidak mengubah situasi. Mungkin kita pun pernah melakukan hal ini saat kesulitan menimpa. Namun, pikiran-pikiran ini adalah irasional menurut filosofi Teras. Karena kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Saat musibah atau kesusahan telah terjadi, dia sudah berada di luar kendali kita, sudah masuk masa lalu atau past, atau masa sekarang, present. Dalam wawancara, Chania Cita mengatakan bahwa lebih baik waktu dan energi segera dipusatkan kepada solusi yang masih ada di masa depan, daripada mempertanyakan kenapa kita tertimpa musibah yang ada di masa lalu atau masa sekarang. Filosofi Teras mengajarkan kita untuk menginterpretasi peristiwa negatif sebagai ujian, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti di sekolah, ada ujian matematika, ada ujian sejarah, ujian biologi, dan lain-lain. Maka ujian dalam hidup ada banyak macam, menguji salah satu karakter kita, keutamaan atau virtu, apa yang bisa dikembangkan oleh peristiwa ini. Kesusahan yang datang terus-menerus membawa berkah ini. Mereka yang selalu tertimpanya akhirnya akan diperkuat olehnya. Dalam bahasa modernnya, apa yang tidak membunuhmu hanya akan memperkuat dirimu. Interpretasi pertama yang bisa ditanamkan adalah di balik musibah ini ada kesempatan kita menjadi seseorang yang lebih kuat. Jika kita membaca biografi orang-orang terkenal, mereka pun mengalami banyak musibah, kesialan, kesusahan, dan semua ini menjadikan mereka lebih kuat dalam mengejar cita-cita dan perjuangan mereka.
Sebelum sukses dengan bisnis animasinya, Walt Disney pernah dipecat oleh koran tempatnya bekerja karena dianggap kurang imajinasi dan miskin ide. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa berita dengan alasan terlalu emosional dengan beritanya. Para guru dari Thomas Edison, penemu bola lampu dan banyak inovasi lainnya mengatakan padanya bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar apapun. Lady Gaga diputus oleh perusahaan rekamannya hanya sesudah 3 bulan. Colonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken atau KFC, saat berusaha menjual resepnya mengalami penolakan dari 1.000 lebih restoran. George Lucas mengalami penolakan 2 kali dari studio besar untuk ide Star Wars. Naskah Harry Potter ditolak 12 penerbit besar sampai akhirnya diterbitkan. Steve Jobs dipecat dari perusahaan Apple yang didirikannya di tahun 1985 dan kemudian kembali lagi untuk meraih sukses lebih besar. Masih banyak lagi kisah kegagalan, penolakan, kesulitan di balik orang-orang yang akhirnya mencapai sukses besar. Maka interpretasi paling minimal yang bisa kita bentuk saat mengalami kesulitan adalah ini akan memperkuat saya. Burung gagak katanya adalah pertanda sial. Tetapi bagi saya, semua pertanda adalah keuntungan. Karena apapun yang terjadi, saya memiliki sepenuhnya kendali untuk menarik manfaat darinya. Enchiridion Epictetus. Sebagian dari kamu mungkin berpikir, sombong bet. Namun sebelum menuduhnya sombong atau belagu, ingatlah bahwa Epictetus adalah seorang budak yang pincang. Dia bukan anak orang kaya yang mendapat akses mudah mendirikan bisnis dan dibantu orang tuanya dengan koneksi. Jika ada yang bisa berbicara tentang nasib yang kurang beruntung, Epictetuslah orangnya. Akan tetapi, dia tetap mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia memegang kendali untuk bisa mengubahnya menjadi sebuah keuntungan. Belakangan, Epictetus mendapat kebebasan sebagai orang merdeka, dan kemudian mendirikan sekolah filsafat. Dan ajarannya akhirnya sampai membentuk sosok Kaisar Marcus Aurelius. Apa keuntungan di kesuksesan yang sedang kamu lalui? Semua tergantung kamu. Bagi sebagian orang, masalah bisa menjadi latihan kesabaran. Baik itu sabar secara waktu atau menunggu atau sabar menahan emosi. Bagi sebagian orang lain, keuntungan di sini justru kesempatan untuk mengganti arah. Bisa arah karir, arah bisnis, atau bahkan arah hubungan. Ada yang menjadikan masalah sebagai kesempatan untuk mempelajari skill baru. Seperti banyak kisah di mana seseorang dipecat dari pekerjaannya, dan sesudah itu dia justru menciptakan ide bisnis baru yang tidak hanya membuatnya kaya raya, tetapi juga bahagia daripada jika dia bertahan di pekerjaannya. Tidak ada formula yang sama untuk setiap situasi, karena kesulitan, musibah, hambatan yang dialami orang berbeda-beda. Namun yang penting adalah bagaimana kita tidak membiarkan pikiran kita terlalu lama dihabiskan di hal-hal yang di luar kendali kita dan memfokuskannya kembali ke hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Bagaimana kita mau memaknai musibah dan kesulitan ada sepenuhnya di tangan atau pikiran kita. Penny Angelina Hudojo adalah ibu dari Evan dan Nathan. Dikutip dari BBC.com, dalam keadaan berlinangan air mata, dia menyerahkan kembali kedua anaknya ke pangkuan Tuhan, sambil mengucapkan doa sekaligus pengampunan bagi pelaku serangan yang telah merenggut nyawa anak-anaknya yang masih belia. Pengampunan yang diberikan oleh Wendy sepenuhnya ada di bawah kendalinya. Tidak ada yang bisa merenggutnya. Melawan pola pikir destruktif. Dalam menghadapi musibah, ada pola pikir merusak yang harus dilawan. Di buku Option B, Facing Adversity, Building Resilience and Finding Joy, karya Sheryl Sandberg bernama Adam Grant, disebutkan mengenai pola pikir 3P yang menurut psikologi Martin Seligman bisa menghambat kita untuk pulih dari musibah. Pola pikir 3P itu adalah personalization, menjadikan musibah sebagai kesalahan pribadi; pervasiveness, menganggap musibah di satu aspek hidup sebagai musibah di seluruh aspek hidup; permanence, keyakinan bahwa akibat dari sebuah musibah atau kesulitan akan dirasakan terus-menerus. Sebagai ilustrasi dari pola 3P, bayangkan seorang perempuan yang baru patah hati berat, sampai nangis 7 hari 7 malam, dan menolak makan. Pola 3P bisa seperti ini. Personalization, cowok gue selingkuh karena salah gue yang kurang dandan.
Gue yang kurang semok, gue yang kurang merdu suaranya. Ini semua memang salah gue. Cowok gue pasti akan setia sama gue kalau gue secantik Gal Gadot. Pervasiveness. Hidup gue memang begini, apes di percintaan. Jadi mahasiswi juga gak becus, jadi anak gak bener. Pokoknya semua hidup gue adalah kegagalan. Permanence. Gue akan patah hati seumur hidup, yakin gue. Perhatikan bahwa pola 3P ini bukanlah fakta, tetapi murni konstruksi di dalam kepala kita sendiri. Mari kita mulai dengan personalization. Kenyataannya, tidak semua masalah hidup disebabkan hanya oleh kita sendiri. Memang ada yang sepenuhnya salah kita sendiri. Misalnya mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dan kemudian menabrak orang lain. Tetapi banyak juga yang sebenarnya di luar atau hanya sebagian di bawah kendali kita. Jumpa lagi dengan dikotomi kendali atau trikotomi kendali. Di pervasiveness, lagi-lagi kita memiliki perspektif yang keliru, baca lebay. Musibah atau kegagalan di satu aspek hidup tidak otomatis berarti kegagalan di aspek hidup yang lain. Gagal di studi bukan berarti kita gagal menjadi anak yang baik. Gagal di percintaan bukan berarti kita juga gagal sebagai profesional dan seterusnya. Yang terakhir, permanence. Rasa sedih, galau, kecewa yang dialami sekarang tidak otomatis masih akan dirasakan minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Memang ada kasus-kasus musibah atau kesulitan yang menimbulkan luka psikologis yang lama efeknya. Tetapi sebagian besar akan terasa lebih ringan seiring berjalannya waktu. Konsep 3P tersebut membantu kita mengidentifikasi pola pikir apa yang harus dihindari di saat kita tertimpa kesusahan atau musibah. Minimal dengan mengenali adanya pola 3P ini, kita bisa lebih cepat menyadari saat mulai terjebak dalam pola penyalahan diri sendiri, atau membiarkan masalah merembet kemana-mana, atau menganggap perasaan duka ini akan selamanya. Menerima penderitaan. Kita tadi sudah diingatkan bahwa apa yang kita sebut sebagai bencana, musibah, kesulitan, dan lainnya adalah konstruksi mental kita sendiri. Stoicisme melihat peristiwa, apapun itu, sebagai sebuah fakta objektif. Makna dari peristiwa itu, bencana, sial, datang dari kita sendiri, dan karenanya kita punya pilihan hendak memaknainya sebagai hal buruk atau sebagai hal yang baik, misalnya kesempatan memperkuat diri atau melatih sifat tertentu. Ada satu lagi nasihat yang datang dari Marcus Aurelius, yaitu untuk menerimanya dengan senang hati. Mengapa begitu sulit saat hidup dirasa melawan dirimu? Jika memang kejadian ini datang dari alam, maka terimalah dengan senang hati. Jika tidak, maka cari tahulah apa yang harus kamu lakukan, yang selaras dengan alam, dan kerjakan itu, bahkan jika hal itu tidak memberimu kemuliaan, ujar Marcus. Masih ingat soal keteraturan dan keterkaitan semua yang ada di alam atau nature ini? Hal ini pun mencakup peristiwa musibah dan kedukaan. Jika memang hal itu adalah bagian dari alam, kita diajak menerimanya dengan senang hati. Semua hal yang memang harus dijalani makhluk hidup, seperti kematian dan sakit penyakit atau segala hal di luar kendali kita, seperti sikap dan perasaan orang lain, serta segala bentuk bencana alam yang tak bisa dikendalikan manusia. Memang ada musibah yang timbul karena kesalahan kita sendiri. Misalnya, kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai pasangan, anak, ataupun orang tua sehingga kemudian menjadi masalah bagi kita. Atau kita mengucapkan atau berbuat sesuatu yang merugikan. Apa itu orang lain, makhluk lain, atau lingkungan yang akhirnya membawa kesulitan, kesusahan. Jika semua masalah ini ditimbulkan oleh kita sendiri, kembalilah ke diri kita. Seperti dikatakan Marcus, kita yang bertugas mencari tahu bagaimana memperbaikinya, kemudian melakukannya sungguh-sungguh. Menang dengan bertahan. Kaum Stoa senang menggunakan analogi kontes olahraga atau pertandingan untuk menggambarkan kesusahan hidup. Yang menarik, kita tidak diharapkan untuk menang dengan cara mengalahkan cobaan. Layaknya atlet gulat atau taekwondo melumpuhkan lawan, di dalam filosofi teras, kemenangan kita atas cobaan dan kesusahan hidup diperoleh dengan bertahan atau endure dan melelahkan lawan kita. Dalam pertandingan suci, banyak yang meraih kemenangan dengan cara membuat lawan mereka lelah. Dengan ketahanan yang keras kepala,
Bayangkan seorang stoa bagaikan atlet seperti itu, yang melalui latihan panjang dan tekun akhirnya memiliki kekuatan untuk bertahan menerima serangan sampai lawannya lelah sendiri. Seneca Firmness. Jadilah seperti tebing di pagar laut yang terus dihujam ombak, tetapi tetap tegar dan justru menjinakkan muka air di sekitarnya. Marcus Aurelius Meditation. Analogi-analogi tersebut mengingatkan saya pada kisah-kisah pemain bulu tangkis, petinju atau petarung yang memiliki strategi bermain panjang, bukannya berusaha secepatnya menaklukkan atau melukai lawan. Mereka memilih bermain partai panjang, memanfaatkan kesabaran dan stamina yang mereka miliki. Sampai akhirnya lawan mereka kelelahan, dan kemudian mereka baru bertindak merebut kemenangan. Saat cobaan, kesusahan, bencana terasa begitu berat melanda, yang diminta dari kita bukanlah teori, strategi, tips, dan triks yang canggih-canggih. Stoicisme hanya meminta kita untuk cukup bertahan, tetap teguh, bagai tebing karang yang tidak bisa dikalahkan badai. Sampai akhirnya, cobaan tersebut yang lelah sendiri. Hang in there, bertahanlah. Mungkin bukan anjuran yang buruk. Nah teman-teman, kita lanjut di bab 8 part 2 ya. See you.